Bismillahirrahmanirrahim. Saya awal dengan sebuah pantun ya anak-anak. Jangan masam, jangan jenuh. Izinkan saya aturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih diberi kesempatan, kesehatan, keselamatan dalam menuntut ilmu dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 2000 dari Indonesia materi teks negosiasi. Kemudian sholawat salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini materi yang saya akan bawakan adalah teks negosiasi. Sebelum itu silakan siswa-siswa bisa cek ruang virtual ini apakah suaranya saya jelas? Kenapa? Jelas, Pak. Suara kalian juga jelas ya anak-anak. Jadi tidak ada halangan pada kesempatan kali ini. Langsung saja pembahasan yang pada kesempatan kali ini adalah teks negosiasi untuk pertemuan pertama. Seperti itu. Sebelum itu ketua kelas bisa minta tolong untuk berdoa terlebih dahulu. Tapi masih belum jam. Jam masih setengah 2. Ini masih aman. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Baik, terima kasih Nak Ridwan telah memimpin doanya. Kemudian langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan. Jadi tunjukkan pesonamu, wahai penerus bangsa. Saya kira semuanya hadir, ada beberapa siswa seluruhnya. Sambil presentasi, silakan link presentasi ada di layar ini, bisa dituliskan untuk presentasi. Kemudian untuk selanjutnya, sambil presentasi, bisa dilihat di layar saya, di layar sebelah sini, ada penuntut ilmu. Yang pertama, niat, berdoa, sungguh-sungguh, menjauhkan diri dari maksiat, mendengarkan baik-baik yang disampaikan oleh guru, jangan sombong, kemudian mengikat ilmu dengan menuliskannya. Artinya apa? Kita dalam ilmu itu harus beradab dulu, ya, karena adab di atas seperti itu. Jadi bisa dibaca sekilas dan selalu saya ingatkan setiap pembelajaran seperti itu. Ya, untuk konfirmasi apakah sudah presentasi semua? Linknya di sini, di atas sini. Sudah, Pak. Oke, terima kasih yang sudah presentasi. Mari kita lanjutkan pembelajaran pada kali ini. Ya, adapun titik fokus kita yang akan kita bahas adalah adanya KD, tujuan pembelajaran, kemudian cakupan materi. Untuk KD yaitu 3.11, menganalisis isi struktur, kebahasaan, dan isi. Kemudian indikatornya mengidentifikasi dan mendefinisikan tentang apa? Isi, struktur, kemudian kebahasaan teks negosiasi. Adapun tujuannya adalah melalui pembelajaran CTL, konteks teaching learning. Jadi diharapkan siswa mampu memahami isi, struktur, kemudian kebahasaan teks negosiasi. Kemudian cakupan materinya ada 3. Yang pertama ada isi, kemudian kebahasaan, kemudian struktur. Isi itu meliputi pengertian, ciri-ciri, dan tujuan. Ya, saya kira titik fokus kita sangat jelas. Jadi pembelajaran kita hari ini seputar itu, seperti itu. Ya, sebelum mulai sedikit informasi bahwasanya negosiasi itu sudah dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika apa? Isra Mi'raj. Jadi ketika itu Rasulullah SAW diberi wahyu, potongan cerita, diberi wahyu soal adanya sholat 50 kali dan diwajibkan untuknya dan umatnya. Ketika itu Nabi SAW ketika diberi wahyu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan diskusi mengenai sholat itu. Dan dikira sholat untuk umatnya itu terlalu
terlalu banyak sehingga ditakutkan, dikhawatirkan umatnya tidak mampu, sehingga Nabi SAW, Muhammad SAW itu kembali ke Robnya, menanyakan bahwasanya, wahai Robku, tidak akan mampu umat untuk melaksanakan sholat 50 kali. Dan akhirnya setelah berulang kali bolak-balik ketemu Robnya dengan Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dalam firman-Nya, wahai Muhammad SAW, sholat itu ada 5 kali. Dihitung satu sholatnya itu 10 pahala, dikalikan 5 sehingga ada 50 pahala. Sama aja dengan sholat 50 kali. Dan pada akhirnya, kembali lagi dengan Nabi Musa SAW. Nabi Musa itu mengkhawatirkan tidak akan mampu. Namun Nabi Muhammad SAW merasa malu karena apa? Sudah berulang kali dengan Robnya. Jadi akhirnya Rasulullah SAW memutuskan tidak kembali lagi pada Robnya untuk bernegosiasi terhadap jumlah waktu sholat ini. 5 waktu sholat ini sampai sekarang sudah diterapkan hingga sekarang seperti itu. Ya, maka dari itu karena sudah pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, kita seharusnya harus bersemangat dalam apa? Belajar, ya. Belajarlah dengan gembira, gembira meringankan beban rasa. Belajar dengan gembira menyegarkan udara, belajar tanpa beban menghidupkan dunia. Seperti itu. Ya. Langsung kemudian mari kita bersemangat dalam belajar. Langsung saja untuk materi ini yaitu tentang isi. Isi meliputi 3 hal. Kemudian pengertian, ciri-ciri, dan tujuan. Di sini pengertian dan negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Kemudian, adapun turunannya, teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Artinya apa? Ketika suatu teks negosiasi atau negosiasi tidak diakhiri dengan kesepakatan, maka tidak bisa dibilang sebagai negosiasi seperti itu. Adapun tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kemudian adapun ciri-cirinya adalah memiliki kesepakatan, kemudian memprioritaskan kepentingan bersama, kemudian mengarahkan pada tujuan yang praktis. Terakhir adalah saran untuk mencari penyelesaian. Ya, jadi ketika ada suatu teks negosiasi bisa dianalisis ciri-cirinya, tujuannya, kemudian sudah benar atau belum sesuai dengan kaidah teks negosiasi. Ya, ketika tujuannya sudah jelas, kita telisik lagi apakah ada mencapai kesepakatan atau tidak, seperti itu. Ketika tidak mencapai suatu kesepakatan, jadi tidak bisa dibilang sebagai teks negosiasi ataupun negosiasi, seperti itu. Kita beranjak ke kaidah kebahasaannya. Di sini ada 6 hal. Yang pertama, bahasanya sopan dan persuasif. Artinya apa? Kita itu diajarkan sopan santun sebelum bernegosiasi atau sebelum meminta sesuatu dengan orang lain. Misalnya ketika jual beli, permisi ataupun assalamualaikum dan lain sebagainya. Kemudian unsur deklaratif. Artinya apa? Tidak mutlak. Jadi yang kita inginkan itu bisa ditawar. Kita kan di pasar itu tidak mutlak harganya segini-segini, tapi bisa ditawar seperti itu. Kemudian menggunakan kalimat langsung, itu ketika percakapan itu menggunakan kalimat langsung. Kemudian bahasanya menggunakan unsur perbandingan. Artinya ada kadang kita menawar itu dibandingkan. Ini lebih banyak, kenapa lebih murah, seperti itu. Jadi ada kata-kata yang membandingkan satu hal, barang atau jasa, seperti itu. Kemudian kalimat persetujuan. Adanya kalimat persetujuan atau kesepakatan. Itu bisa dibilang jantungnya teks negosiasi. Bahasanya juga harus ada memuat seperti ini. Kemudian unsur perintah atau memenuhi perintah. Ya, di sini harus memenuhi unsur ini, perintah atau unsur memenuhi unsur perintah, seperti itu. Kemudian kita beranjak ke strukturnya. Ya, strukturnya itu ada 6. Ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan hingga penutup. Ya, orientasi sama ya tadi seperti saya bilang, adanya kalimat pembuka, biasanya ucapan salam atau permisi.
kemudian permintaan, yaitu suatu barang atau jasa yang dibeli itu adanya kalimat yang meminta, ya kita meminta sesuatu, misal barang atau jasa. Pemenuhan yaitu kesanggupan siapa? Kesanggupan pihak kedua atau pihak dalam contoh misal jual beli itu kesanggupan penjual dalam menyanggupi permintaan dari pembeli. Kemudian penawaran, adanya proses tawar menawar antara kedua belah pihak. Ketika dicontohkan dalam jual beli, berarti adanya pembeli dan penjual itu ada proses tawar menawar seperti itu. Persetujuan, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Siapa yang sedang bernegosiasi? Ketika dicontohkan dalam hal jual beli, maka penjual dan pembeli itu akan mencari kesepakatan seperti itu. Yang diakhiri dengan apa? Ucapan salam atau terima kasih. Itu strukturnya. Untuk memperjelas strukturnya, saya tampilkan video untuk memperjelas strukturnya. Bisa disaksikan. Oke, untuk anak-anak, silakan ketua kelas bisa dipin, minta tolong untuk mapin screen saya dengan video saya. Ya. Seperti itu. Bisa? Gimana, Pak? Mohon maaf. Untuk ketua kelas atau yang bertugas bisa pin video saya dengan screen saya, biar sejajar. Nanti saya jelaskan satu persatu. Di layar saya sudah terpin, Pak, berdua jadinya ada dua ada layar Bapak, ada foto video Bapak juga. Oh baik, terima Saya kasih tidak atas Pak. terima kasih konfirmasinya. Baik, saya kupas satu persatu ya, biar pemahaman kalian lebih paham seperti itu. Jadi ada video pertama berapa menit ini, ada permisi Bu, mau cari buah belimbing. Nah, ini sesuai dengan orientasi yang di belakang layar saya ini, orientasi, ucapan salam atau permisi. Kemudian kita lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, tadi menanyakan ada buah belimbing atau tidak. Itu sebagai apa? Permintaan. Ada buah belimbing atau tidak. Kemudian dalam layar kalian pasti ada tulisan ada harganya 9.000. Artinya apa? Itu pemenuhan. Ketika ada permintaan sudah dipenuhi oleh pembelinya. Yaitu apa? Ada harganya 9.000. Nah, kita lanjutkan. Nah, mungkin di layar anak sekalian itu ada tulisan 9.000 tidak boleh kurang. Nah, di sini sesuai dengan yang di belakang saya, layar saya ini ada penawaran. Adanya penawaran dua belah pihak. Ya, ini cukup jelas kalau ini masih proses tawar menawar. Kalau di layar anak-anak sekalian bisa dilihat. Sampai di video ini itu masih saja proses tawar menawar ya. Nah, di akhir itu ada persetujuan. 18
Ya, nggak apa-apa, ya udah, nggak apa-apa. Nah, ini ya udah 20, nggak apa-apa seperti itu. Itulah proses persetujuan. Belum selesai, ada lagi yang terakhir adalah penutup. Terima kasih. Nah, ya ini yang di sebelah kiri saya. Terima kasih, penutup ucapan terima kasih atau salam seperti itu. Yang di video adalah ucapan terima kasih. Ya, itulah struktur dari teks negosiasi. Mudah-mudahan bisa rekan adik atau anak-anak sekalian bisa memahami ya. Jadi itulah contoh real di ketika negosiasi di lapangan dengan yang materi saya bawakan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya saya meminta anak-anakku sekalian, salah satu ataupun ketua kelas yang memimpin untuk mengevaluasi apakah yang saya sampaikan dari materi dengan video sinkron atau tidak. Ya. Jelas Pak, insya Allah sinkron. Cuman apakah disediakan pertanyaan Pak? Baik, terima kasih. Ada sesi tanya jawab nanti ketika selesai pembelajaran. Jadi saya akan membuka tanya jawab untuk mengasah pemahaman kalian seperti itu. Artinya sinkron ya. Sinkron Pak, sinkron. Baik. Kemudian selanjutnya adik-adik sekalian bisa menuliskan di kolom chatnya, bisa menuliskan apa itu orientasi, contohnya misalkan ucapan salam, ya saya bagi saja untuk siswa ada huruf abjad apa ini Usama ya, Usama dengan Mas Ridwan atau siswa Ridwan itu bisa menuliskannya orientasi dengan contoh misal orientasi berisi salam, permintaan berisi ini, silakan dituliskan di kolom chat biar melatih pemahaman kalian. Sudah? Baik, terima kasih. Nak Ridwan, orientasi berisi tentang kalimat pembuka untuk negosiasi. Baik, selanjutnya, Usama. Mohon maaf Pak, masih kesulitan untuk pakai chat Pak. Baik, karena kesulitan, jadi terima kasih Nak Ridwan sudah menuliskannya. Jadi saya saja yang menyimpulkan. Jadi itu karena untuk melatih kalian sudah paham atau belum. Jadi Mas Ridwan dimilih untuk menuliskan orientasi itu apa, kemudian permintaan apa di kolom chat supaya apa kalian juga bisa melihat Mas Ridwan atau Nak Usama tadi yang kesulitan menuliskan maknanya ataupun tentang apa itu orientasi, kemudian penawaran itu seperti apa dituliskan, bisa dilihat di kolom chat saja seperti itu. Untuk Mas Nak Usama bisa lihat di kolom chat saja, tidak perlu mengerjakan. Sudah Ustaz. Sudah. Sudah Pak. Baik. Jawabannya luar biasa, sangat cocok dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, saya kira sudah bisa semua. Langsung saja kita akan latihan. Latihan apa? Latihan dalam mengerjakan soal. Ya, silakan adik-adik atau anak-anak sekalian bisa menuliskan urutannya. Ini sudah urut atau belum? Jika belum, tuliskan dalam kolom komentar seperti ini. Contohnya sudah ada di sini. Ya, silakan. Apakah bisa dipahami anak-anakku? Bisa, Pak. Silakan saya tunggu. Baik, langsung saja karena
mungkin masih bingung ya. Nah, sudah cukup, hanya satu aja. Kak Ridwan sudah benar. Bisa dilihat anak-anakku sekalian, urutannya seperti yang Mas Ridwan tuliskan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini sebenarnya sudah urut. Kemudian selanjutnya, nah, ada penugasan untuk kalian. Tugas terstruktur, membuat video negosiasi berdasarkan struktur yang tepat. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Seperti itu. Jadi untuk kelompok 1 dipimpin oleh Mas Ridwan, kelompok 2 dipimpin oleh sama. Jadi silakan membentuk kelompok sendiri, dipilih kelompok 1 atau 2 sendiri, karena ini tugas terstruktur. Seperti itu. Kemudian pekan depan jangan lupa tugas dikerjakan ya. Pekan depan dipresentasikan apa video yang tadi. Video yang tadi bisa dipresentasikan seperti itu. Siapa? Dan terima kasih atas perhatiannya. Karena saya tanya jawab tadi sudah sedikit ditanya di pengajaran, jadi saya tanya jawab tidak saya buka karena saya anggap kalian sudah paham. Karena tadi mengerjakan sudah bisa semua ya. Terima kasih. Semoga tetap membara semangat belajar anak-anakku. Ada kualitas dari KPI. Jika kamu tidak sanggup menahan belajar, maka kamu harus sanggup menahan berinya kebodohan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian mikro teaching-nya yang sangat-sangat luar biasa oleh Kak Fendi. Sangat menarik sekali. Tadi juga ada video prakteknya langsung, kita bisa mengetahuinya. Baik, pada kesempatan selanjutnya yaitu komentar dari juri. Saya persilahkan kepada Ustadz Adi selaku Dewan Juri Cabang Lomba Bahasa Indonesia untuk memberikan komentar dan tanggapannya kepada Kak Fendi. Waktu dan layar saya persilakan kepada Ustadz Adi. Baik, terima kasih Mas Bobi yang luar biasa. Waktu saya 5 menit ya. Saya lupa. Baik, Mas Fendi, gimana kabarnya Mas Fendi? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah hari ini bisa menyaksikan Mas Fendi tampil. Saya sampaikan langsung Mas Fendi poin-poinnya di pembukaan. Saya senang sekali Mas Fendi membawa kisah Rasul ya untuk persepsi terkait integrasi nilai-nilai Islam berkaitan dengan materi teks negosiasi. Saya kira banyak hal positif Mas Fendi. Tampilan Salindia yang menjadi andalan ya. Sebenarnya ini kalau saya tidak salah Mas Fendi adalah salah satu juara bertahan ya. Jadi menurut saya mempertahankan lebih sulit daripada meraih hal yang baru. Dan penggunaan Salindia seperti ini yang dipadukan dengan video menurut saya juga bagus. Tetapi menurut saya Mas Fendi juga harus cari yang lain karena ini kan sudah kita lakukan selama ini gitu ya. Saya yakin ada inovasi yang lain dengan media yang lain. Kemudian terkait CTL Mas Fendi, terkait CTL saya merasa kurang terasa Mas Fendi. Kontekstual teaching learning-nya seharusnya seperti halnya misalnya materi puisi, mahasiswa membuat puisi dari hal yang sudah pernah dilakukan, misalnya liburan di Jogja. Kemudian dari liburan itu melihat apa? Misalnya di situ di gunung, dia melihat pegunungan, kemudian dengan kata-kata indah. Begitu juga dengan teks negosiasi, kalau kontekstual, maka siswa itu diajak untuk bernegosiasi dari hal yang pernah dilakukan. Nah itu menurut saya kurang. Tetapi untuk yang lain, saya kira sudah sangat bagus. Cuma saya tadi mempertanyakan kenapa tujuan pembelajarannya mengetahui, kenapa tidak dinaikkan menganalisis, sehingga Mas Fendi tadi banyak seperti ceramah ya. Sebenarnya saya paham maksudnya. Karena keterbatasan waktu, kamu mengambil isi, kemudian struktur, kemudian unsur kebahasaan, yang biasanya diselesaikan dalam 2 kali tatap muka, itu 1 kali tatap muka 2 jam pelajaran, ini hanya 20 menit. Mungkin sebenarnya bisa disiasati mengambil salah satu, misalnya struktur. Tadi di akhir sudah sangat baik. Mas Fendi melibatkan mahasiswa, memanfaatkan kolom chat. Kemudian tadi di video juga mengajak mahasiswa untuk menganalisisnya. Tetapi untuk definisi teks negosiasi, strukturnya teks negosiasi, itu saya kira Mas Fendi juga ada umpan balik dari mahasiswa atau dari siswa sehingga tidak langsung dilahap sendiri. Tadi seperti dilahap sendiri, tetapi saya bisa memahami karena kalau
kita gunakan umpan balik, menstimulus siswa, tentu waktunya tidak cukup. Kemudian yang perlu diperbaiki, menurut saya masih sama, PR lama, artikulasi Mas Fendi dan kejelasan. Untuk inovasi tampilannya, saya kira semakin bagus, semakin keren, dan ini juga ada hal-hal yang baru ya, yang dari Mas Fendi berikan. Baik, Mas Fendi, terima kasih itu dari saya. Saya tutup ya. Mas Fendi sepertinya semakin dan selalu mendekati matahari ya. Karena siapa yang tidak pernah terbakar oleh terik matahari, maka tidak akan pernah tahu nilai dari bayar. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Adi atas komentar dan tanggapannya yang telah diberikan kepada Mas Fendi. Semoga bisa membangkitkan rasa semangat Mas Fendi untuk terus belajar dan belajar. Baik, untuk sesi komentar dan tanggapan sudah selesai. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan sesuai harapan nantinya ya Mas Fendi. Kepada Mas Fendi dipersilakan untuk memberikan salam penutup dan meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya, khususnya untuk panitia yang telah memperkenankan saya dan merepotkan saya sudah merepotkan panitia, mohon maaf. Kemudian untuk siswa-siswaku, terima kasih atas responnya yang sangat luar biasa. Saya apresiasi yang sangat tinggi-tingginya. Kemudian tak lupa Tuan Juri yang luar biasa, Ustadz Adi yang sangat memotivasi saya dari awal saya di STKIP sampai sekarang. Terima kasih semuanya dan juri yang lain. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Fusikum wa nasi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.